Halo guys, alright, so jadi hari ini kita bakal ceritakan sebuah alur film Jepang lagi nih, alright? Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Film ini berjudul Rurouni Kenshin The Legend Ends dan masih bertokoh utama Himura Kenshin. Film ini sedikit menceritakan masa lalu Kenshin yang kelam. Saat Kenshin menggali kuburan untuk banyak korban perang, tiba-tiba ada pria bernama Seijuro Hiko yang mendatanginya. Karena kasihan melihat Kenshin yang hidup sebatang kara, pria ini pun akhirnya membawa dan menempa Shinta menjadi pendekar pedang yang tangguh. Kita pun akhirnya tahu, pria misterius yang menggendong Kenshin di ending film sebelumnya ternyata adalah gurunya sendiri, gengs. Lanjut ke masa kini, Kenshin akhirnya siuman setelah tertidur selama 3 hari, gengs. Dan usai mendengar cerita Kenshin, Hiko pun mengetahui segala tekanan yang dihadapi muridnya saat ini. Akhirnya sambil menangis dan bersujud, Kenshin pun memohon gurunya untuk mengajari jurus pedang pamungkas untuk menaklukkan Shishio. Nah, menurut Hiko, kemampuan terbaik Kenshin tidak bisa keluar karena ia mengkhawatirkan nasib Kaoru dan bangsa Jepang. Karenanya, Hiko menyuruh Kenshin mengesampingkan rasa cemasnya itu agar dia bisa memaksimalkan kemampuannya, gengs. Sementara itu, Shishio kini membawa kapal perangnya ke perairan Tokyo untuk memborbadir pemukiman penduduk di area pesisir. Dengan tatapan psikopatnya, gengs, Shishio pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Tokyo dalam waktu dekat. Di lain pihak, Sanosuke dan Yohiko terus memikirkan nasib Kenshin dan Kaoru yang menghilang sejak perang di Kyoto berakhir. Sambil dirundung rasa cemas dan takut, mereka bertanya-tanya apakah Kenshin dan Kaoru telah mati. Nah, yang menjadi kejutan, gengs, kakek Okina ternyata masih hidup setelah mengalami serangan fatal dari Aoshi. Setelah itu, berkat informasi dari nelayan yang ia siksa, Shishio akhirnya tahu Kenshin masih hidup dan tinggal di suatu tempat. Kendati demikian, Shishio menganggap Kenshin hanyalah serangga kecil yang tak bakal mampu menggagalkan rencana jahatnya untuk menghancurkan kota Tokyo, gengs. Waduh. Tak lama berselang, Shishio mengadakan jamuan makan dengan Perdana Menteri beserta jajarannya. Shishio lalu mengancam akan membunuh para menteri dan membumi hanguskan Tokyo jika pemerintah tak mau membantunya menemukan Kenshin. Untuk membuktikan keseriusannya, gengs, Shishio bahkan sampai membunuh seorang menteri yang berani menentangnya. Seiring berjalannya waktu, kabar Kenshin menjadi buronan akhirnya terdengar oleh Sanosuke, Yahiko, hingga klan ninja. Meskipun di satu sisi ini kabar buruk, teman-teman Kenshin bisa bernapas lega lantaran hal ini menandakan ia masih hidup, gengs. Berbekal informasi ninja yang dimilikinya, Okina pun meyakini Kenshin saat ini berada di tempat gurunya. Untuk itu, ia mengutus Misa untuk membawa Kenshin kembali ke Tokyo. Di lain sisi, pihak rumah sakit Kyoto memberitahu Sanosuke bahwa Kaoru masih hidup dan sedang dirawat di sana. Kabar kondisi Kenshin dan Kaoru ini pun lantas membuat Sanosuke CS riang gembira nih, gengs, lantaran mereka masih bisa bertemu dengan dua orang yang mereka sayangi. Kita kembali lagi ke cerita Kenshin, guys. Usai menjalani latihan keras yang tak kunjung membuahkan hasil, Hiko akhirnya mengajak Kenshin minum sake untuk bersantai sejenak. Di malam yang hening itu, Kenshin mencurahkan segala rasa negatif yang tengah membelenggu dirinya, mulai dari khawatir, takut, stres, dilema, hingga tak berdaya. Kenshin pun akhirnya bertanya kepada sang guru soal apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi situasi rumit ini. Karena di satu sisi, Kenshin sangat ingin mengalahkan Shishio dan menyelamatkan banyak orang. Namun di sisi lain, Kenshin enggan membunuh siapapun demi mewujudkan hal itu. Bagaimanapun, Hiko mau membantu Kenshin lewat latihan yang lebih keras dari sebelumnya. Dan di akhir momen emosional itu, gengs, Hiko menyatakan Kenshin sebenarnya bisa menaklukkan Shishio dan membawa perdamaian, asalkan ia mau mengamalkan nasihat sang guru. Keesokan harinya, Kenshin dan Hiko mulai menjalani latihan di area hutan bambu yang pernah menjadi tempat latihan Kenshin semasa ia kecil, gengs. Lantas, untuk membangkitkan konsentrasi muridnya, Hiko pun memberikan wejangan yang sangat mengena hatinya. Kata Hiko, Kenshin memang pantas dijuluki Batosai atau pembunuh, karena Hiko melihat ada bara api di jiwa muridnya yang tak pernah padam. Nah, sejak Kenshin berhenti membunuh,
Hiko menilai api di jiwa Kenshin mulai padam, sehingga kemampuannya tidak sehebat saat menjadi Batosai dahulu. Hiko juga menekankan jati diri Kenshin yang sesungguhnya adalah pembunuh berdarah dingin, bukan musuhnya. Jika Kenshin bisa melaksanakan nasihat gurunya, Hiko sangat yakin Kenshin akan menjadi monster pedang yang tak terkalahkan, gengs. Dan begitu gurunya selesai menasehatinya, Kenshin pun langsung menghunuskan pedangnya dengan tatapan mata kejam, layaknya saat ia menjadi Batosai dahulu. Di lain pihak, Sanosuke dan Yahiko dibuat panik tatkala mereka mendapati Kaoru hilang dari rumah sakit. Tak lama berselang, Sanosuke dan Yahiko akhirnya menemukan Kaoru. Dan tentunya mereka senang bukan main melihat kondisi Kaoru yang telah pulih. Nah, selang waktu, sementara itu masa latihan Kenshin masih terus berlanjut, hingga suatu ketika Misao datang dan meminta Kenshin untuk segera kembali ke Tokyo. Misao juga membawa kabar gembira bahwa Kaoru telah berhasil diselamatkan, gengs. Alhamdulillah. Nah, yang jadi kejutan, saat Kenshin hendak menemui Okina, ternyata kakek tua ini telah diculik Aoshi. Di tengah kondisinya yang masih kritis, Okina masih sempat berusaha melawan Aoshi, meskipun saja perlawanan itu hanya sia-sia. Tak lama kemudian, Kenshin dan Misao datang menyelamatkan Okina. Lantas di saat keduanya masih sibuk adu pedang, tiba-tiba Misao menyerang Aoshi dari belakang. Usai ia berhasil menghindar, Aoshi pun langsung menyerang balik Misao hingga gadis ini tersungkur. Melihat kekejaman Aoshi, Kenshin pun langsung ngamuk hingga ia mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam waktu singkat. Kenshin akhirnya berhasil menghancurkan pertahanan Aoshi hingga membuatnya babak belur. Di hadapan lawannya yang berlumuran darah, Kenshin menyatakan Aoshi kalah lantaran ia dibutakan oleh egonya sendiri. Naas, tepat setelah Kenshin memenangkan pertarungan sengit itu, Okina sudah tidak kuat lagi untuk bertahan hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Setelahnya, meskipun Misao sangat benci melihat perubahan Aoshi, gadis ini rupanya masih mau mengobati pria yang melukai dirinya. Tersentuh oleh kebesaran hati Misao, Aoshi pun akhirnya tertunduk lesu dan menyesali semua perbuatan jahatnya. Nah, beberapa waktu kemudian, gengs, Kenshin mampir ke dojo Kaoru yang sepi. Setibanya di sana, Megumi memberikan baju merah kebesaran Kenshin yang dulu pernah dipakai ayah Kaoru. Kenshin langsung berpesan kepada Megumi untuk menjaga Kaoru dan Yahiko. Lantas waktu Kenshin hendak pergi, tiba-tiba datanglah pasukan polisi untuk menangkapnya. Megumi pun sempat berusaha menyadarkan polisi bahwa hanya Kenshinlah yang bisa mengalahkan Shisho. Sayangnya omongan Megumi itu tidak digubris dan polisi tetap bersikukuh untuk menangkap Kenshin. Meski awalnya melawan, Kenshin akhirnya menyerahkan diri secara sukarela karena ia meyakini momen ini bisa menjadi kesempatan untuk bertemu Shisho. Sesampainya di kantor polisi, polisi malah melepaskan Kenshin dan membawanya negosiasi dengan Perdana Menteri, gengs. Nah, rupanya tanpa diketahui Shisho, Perdana Menteri berusaha melobi Kenshin agar mau membantu menghentikan sang penjahat bengis. Di situasi darurat ini, Perdana Menteri pun menyatakan hanya Kenshin yang bisa menyelamatkan Jepang dari kehancuran. Di lain pihak, ternyata Shisho diam-diam menderita luka serius. Imbasnya, Shisho hanya bisa bertarung dalam waktu 15 menit saja. Namun meski sedang sakit, Shisho tetap yakin akan bisa mengalahkan Kenshin, gengs. Sementara itu, akibat menolak Perdana Menteri, keesokan harinya Kenshin diarak ke pesisir pantai untuk diganjar hukuman mati. Sialnya lagi, selain kubu Shisho, pemerintah dan angkatan militer, eksekusi mati ini juga disaksikan warga sipil. Bahkan di sana juga ada Sanosuke dan Kaoru yang sedih melihat Kenshin akan dihukum mati. Kenshin pun dinyatakan sebagai penjahat perang yang telah merenggut banyak nyawa, sehingga ia pantas untuk dihukum mati, gengs. Nggak adil banget ya. Lantas saat polisi hendak mengeksekusi mati, ada kejutan besar nih, guys. Ternyata eksekusi mati ini hanyalah sandiwara untuk mengecoh kubu Shisho. Dan yang tak kalah mengejutkan, polisi yang jadi algojo adalah Saito, yang merupakan sekutu andalan Kenshin. Dan begitu konspirasi ini terbongkar, situasi pun langsung berubah kacau balau. Seiring angkatan militer Jepang bertempur melawan pasukan Shisho yang turut digawangi pendekar pedang hebat. Percaya Saito akan bisa mengatasi kekacauan ini, Kenshin dan Sanosuke pun akhirnya bertolak ke kapal perang. Singkat cerita, begitu keduanya tiba di sana, mereka berhadapan dengan banyak prajurit Shisho. Untungnya, Kenshin dan Sanosuke dibantu tentara Jepang sehingga mereka tidak sampai kewalahan. Namun jangan senang dulu, gengs. Kenapa nih? Karena ternyata setelah itu, Kenshin kembali berduel dengan Sojiro yang di film sebelumnya mematahkan pedang Kenshin. Di lain pihak,
Sanosuke berhadapan dengan prajurit elit Shisho yang jago bertarung dengan tangan kosong. Hingga pada satu titik Sojiro tidak sadar kakinya telah dipatahkan Kenshin. Seketika itu kekuatan Sojiro terus melemah hingga akhirnya ia kalah. Di hadapan lawannya yang tersungkur, Kenshin menegaskan dunia ini sangatlah luas dan tidak hanya soal menang ataupun kalah. Mendengar ucapan Kenshin itu, perasaan Sojiro langsung campur aduk hingga ia mengeluarkan teriakan frustasi, gengs. Sementara itu, meski harus bersimbah darah, Sanosuke akhirnya mampu memenangkan pertarungan itu. Namun yang jadi kejutan, dari luar tentara Jepang bolak-balik menembakkan meriam ke kapal Shisho, sehingga cepat atau lambat kapal Shisho akan hancur dan tenggelam, gengs. Singkat cerita, usai mengatasi segala rintangan yang menghalanginya, Kenshin akhirnya berhadapan dengan Shisho. Kenshin pun langsung menantangnya bertarung habis-habisan. Mengejutkannya, ternyata serangan Shisho tak hanya bermodalkan pedang saja, guys. Karena di pedangnya itu juga ada pelontar api yang siap membakar tubuh musuhnya. Gawatnya lagi, Shisho juga bisa menendang dan membanting lawannya dengan keras. Dan yang paling berbahaya, Shisho menyerang dengan brutal. Jadi itulah sebabnya Kenshin sampai babak belur dan pingsan setelah dihajar habis-habisan oleh Shisho. Nah, saat Kenshin belum bangkit, ada Saito dan Sanosuke yang ganti melawan Shisho. Bahkan setelah itu juga ada Aoshi yang akhirnya bertobat dan mau membantu Kenshin. Lalu saat batas waktu bertarungnya sudah habis, Shisho yang tadinya bertarung dengan perkasa kini mulai sempoyongan. Ketika Shisho telah tersungkur, Kenshin masih bisa bangkit bersiap melancarkan serangan pamungkasnya, gengs. Namun kemudian asisten cantik Shisho menghalangi dan memohon Kenshin untuk mengampuni bosnya. Yang mengejutkan, meskipun asisten ini berusaha melindunginya, Shisho malah tega menusuknya dengan pedang dari belakang. Sampai pedang itu juga menembus ke tubuh Kenshin. Wow, jahat banget ini, guys. Muak melihat kebiadaban Shisho, Kenshin pun langsung ngamuk hingga ia bertekad mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Kenshin akhirnya menghantarkan jurus pamungkas ajaran gurunya hingga membuat Shisho terkapar. Dalam kondisi tak berdaya ini, Shisho akhirnya memilih bunuh diri dengan cara membakar dirinya. Di tradisi Jepang ini dilakukan untuk menjaga harga diri dari musuh. Tapi ini hanya berlaku kalau ada duel atau pertarungan antara dua samurai, guys. For your info aja ya, singkat cerita, pasca berhasil menaklukkan Shisho dengan dramatis, Kenshin bersama para partnernya kembali ke pesisir pantai. Di saat itulah Kenshin kembali bertemu dengan Kaoru setelah berpisah sekian lamanya. Saat Kenshin CS menyaksikan tenggelamnya kapal Shisho, tiba-tiba ada Perdana Menteri dan jajarannya datang menyambut Kenshin. Beberapa waktu kemudian Kenshin menikmati suasana damai di dojo Kaoru dengan wajah berseri-seri, gengs. Di hari yang cerah itu, Kaoru pun sangat senang melihat Kenshin hidup bahagia dan move on dari masa lalunya yang kelam dan kejam tentunya. Momen romantis pun terjadi saat Kenshin bertanya apakah Kaoru mau terus bersama mengarungi pasang surut kehidupan. Melihat Kaoru kaget dengan pertanyaan itu, Kenshin pun langsung menatapnya dengan mesra dan memberikan senyuman manis yang menyentuh hati. So sweet banget ya, gengs.